Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam taslima. Qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja Anda berada, terutama para pemirsa setia channel dakwah Yaswi Al-Syariah yang berbahagia. Beberapa saat yang lalu ada seseorang yang menanyakan kaitannya dengan jenazah makbar. Bagaimana hukumnya memperbarui nisan dalam kuburan umum, dalam pemakaman umum? Jadi, bagaimanakah hukumnya memperbarui nisan dalam pemakaman umum? Kalau dalam bahasa Jawanya, kenapa ganti kemul? Ada istilah ganti kemul. Sedekahnya tidak apa-apa, doa bersamanya tidak apa, tahlilnya baik semua. Nah, itu bagaimana dengan prosesi ganti kemulnya, mengganti nisan dalam pemakaman ini? Baik, akan kita jawab di kitab Nihayatul Muhtaj. Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ramli mengatakan dalam kitab Nihayatul Muhtaj juz 3 halaman 40. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan ibarahnya dulu. Wa yusanu lan disunatake apa antaki fa yen ngedek sapa jamaatun jamaah ba'da dafni sawise di makamakane dipendemi si mayit. Setelah pemakaman selesai, prosesi talqin itu jamaah disunahkan berdiri pada waktu talqin. Jadi berdiri. Namanya disunahkan, misalnya ada orang duduk, ya dia enggak apa-apa. Ya, bukan berarti kita harus melarang bagaimana, ya memberikan ilmunya lah. Jadi yang penting itu tidak ada larangan yang bekas atau yang bersifat haram. Disunahkan berdiri. Kalau ada yang masih duduk-duduk biarkan, karena mungkin belum mengetahui kesunahnya apa. Berdiri. Kemudian nanti kalau yang prosesi talqin sudah selesai berdoa, maka adabnya berdoa juga kita duduk. Duduknya kalau bisa menghadap kiblat, karena kiblat doa juga al-Ka'bah. Kalau tidak bisa, ya semenghadap-hadapnya sebisa. Kemudian lanjutannya, amma ba'dal bala'i anapun ing dalam sause bosok rusak mayit indaman mungge wong marrokan wis liwat man aymin ahli khibrat iki saking ahli yang sing ahli dalam hal mungkin kedokteran atau bidangnya itu. Bahwasanya si jenazah ini sudah rusak. Kalau dalam dalam keilmuan tentang rusak atau belumnya si jenazah ini, ada yang mengatakan, para ahli mengatakan mayat itu dalam tanah ada yang rusaknya ada yang 15 tahun, ada yang sampai 25 tahun, ada yang masih tidak rusak sampai mencapai 70 tahun. Ada yang memang orang-orang khusus pilihan Allah yang memang selamanya tidak rusak, seperti orang yang punya amalan istiqomah seperti muadzin, sholat sunnah, misalnya sholat sunnah ba'diyah wudu, syukur wudu, dan Allah ridhoi, mendapatkan ridha Allah, itu kekasih-kekasih Allah banyak yang memang mayatnya utuh. Seperti pernah kita tahu Syekh Nawawi di Arab itu dibongkar makamnya ternyata masih utuh, kain kafannya masih baru. Makanya para ulama se-Arab itu turun, makam siapa ini? Ternyata ini adalah makamnya Syekh Nawawi. Masya Allah, luar biasa. Ada yang seperti itu. Kemudian fala yahrumu monggo ora haram apa nabi sumeduk malih bal tahrum bal haram apa imaratuhu bangun makam wa taswiyatu turabin lan mudo
tanah ngalahi ngatasi makam. Kita kan nekan apa ana pemayit iku fi maqbaratin dalam kuburan musab baratin kang dicawesake kanggo umum. Limtinaina sing krono kacake menungso minatah sangge ngendem fi dalam panggonan kubur. Lillalim krono penyonone nas bi lan kubur adamal bila ing orang ini busuk utawa rusak. Kalau sudah dinyatakan para ahli ini sudah busuk, mayatnya sudah hancur dalam masa itu, maka tidak haram untuk menggali kembali untuk dikuburkan di situ mayat muslim yang lain. Bahkan diharapkan membangun, membuat kijing di atasnya karena itu di pemakaman umum, disiapkan untuk memakamkan umum kaum muslim. Karena nanti dengan itu dikijing, diberi bangunan dan sebagainya, orang lain nanti yang akan dimakamkan di situ tidak bisa akan tercegah, akan terhalang. Padahal itu adalah milik umum, dipakai untuk bergantian. Terkecuali bila itu di tanah sendiri. Maka kalau kita memakamkan orang di makamnya di tanahnya sendiri, itu boleh dibangun cungkup, dibangun kijing dan sebagainya. Tapi hukumnya kalau tidak ada keperluan makruh. Tapi makruh itu artinya tidak dosa. Tapi kalau ada keperluan misalnya dikhawatirkan nanti kalau tidak dibangun itu ada binatang buas dan sebagainya, maka itu diperbolehkan. Kemudian mengecualikan dari hukum yang haram dan makruh tadi adalah makamnya para nabi, para syuhada, para orang soleh-soleh, para wali-wali Allah yang termasyhur. Itu walaupun di makam umum itu diperbolehkan karena untuk kita berziarah, untuk tabarukan, tafaulan, untuk mengalap barokahnya, dan terutama secara umum tujuan ziarah kubur adalah tudzakirul akhirah, mengingatkan kepada kematian, kepada akhirat. Karena orang yang paling bahagia adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, mengingat kubur, mengingat akhirat. Karena semakin banyak mengingat akhirat, mengingat kematian dan kubur, maka akan semakin taatnya kepada Allah dan tidak akan melanggar-langgar larangan Allah. Akan selama hidupnya semua adalah dalam prosesi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengganti nisan atau membangun makam, membuat kijing di pemakaman umum, itu adalah tidak boleh atau haram. Sedangkan mengganti batu nisannya saja, batu nisan itu juga disunahkan karena untuk memberikan tanda orang ahli keluarganya untuk berziarah dan menandakan bahwa si mayat ini belum hancur. Hancurnya itu bervariasi, ada 15 tahun melihat alamnya, ada yang 25, ada yang 70 dan sebagainya. Atau kadang-kadang sampai keluarganya tidak ada yang berziarah lagi, lupa. Maka mengganti nisan itu boleh selama masa belum hancur tadi itu. Kalau setelah hancur mengganti nisan itu maka tidak diperkenankan karena akan digantikan oleh orang Islam yang lain. Sedangkan kalau tanah milik sendiri maka membangun kubur itu dipagari, diberi kijing, diberi bangunan di atasnya itu boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Baik, itu jadi jawabannya adalah boleh mengganti batu nisan untuk memberi tanda. Ini lain dengan mengkijing dan membangun di atasnya. Kalau itu sudah tidak boleh, haram di makam umum. Ini hanya batu nisan saja, patokannya saja. Boleh diganti dengan yang baru selama diperkirakan oleh para ahli itu belum rusak antara 15, 25 dan 70 tahun. Tapi kalau sudah maka tidak boleh karena akan dipakai oleh yang. Terus bagaimana kalau kita nanti berziarah? Ya, berziarah tetap di makam itu. Mungkin kalau sudah 70 tahun keluarganya sudah dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ganti cucunya lagi. Nah, seperti itu perputarannya itu seperti itu. Sudah Allah yang mengatur segalanya. Kecuali kalau kita usianya panjang. Kalau ingin kuburnya tidak tidak dipakai bergiliran, ya pakai makam tanah sendiri, karena memang yang dipermasalahankan tanah sendiri dan tanah
milik umum, karena yang bukan milik kita ngampung sebenarnya untuk bergantian pada orang Islam yang terima kasih. Mudah-mudahan jadi kami yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni qad istawda'tuka ma qara'tu min sami'tu wa minka ma akhadtu wa atubu billahi inda ilaik. Waj'alhu 'ilman nafi'an mubarakan fi dunya wa dunya wal akhirah. Wa minkum akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.